warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Sujatira Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, kembali lagi bersamaku yang akan membahas materi tentang koperasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SEMM pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. So, tolong simak baik-baik ya videonya teman-teman semua. Let's check it out! Selanjutnya, yang pertama, mari kita bahas apa sih definisi dari koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 menjelaskan, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya, lalu apa sih landasan asas dan tujuan koperasi? Lembaga koperasi didirikan dengan landasan pada Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas adalah kekeluargaan. Ini semua terangkum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 2 dan 3. Lebih jauh dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Selanjutnya, nilai dan prinsip koperasi. Dalam bab 3 UUD RI nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada bab 3 pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang nilai dan prinsip koperasi yakni pasal 5. Yang pertama, nilai yang mendasari kegiatan koperasi yakni yang pertama ada kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Lalu yang kedua, nilai yang diyakini anggota koperasi yakni ada kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya pada pasal 6, yakni koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi yang pertama ada keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Lalu yang terakhir adalah koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Lalu yang kedua, prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Selanjutnya, sumber modal dari koperasi. Untuk mendirikan koperasi dibutuhkan modal, dan tentunya jumlahnya tidak sedikit kawan-kawan. Sehingga kita juga perlu mengetahui sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari yang pertama ada setoran anggota, berupa setoran wajib atau pokok, dan setoran sukarela. Yang kedua ada donatur atau hibah dari pihak yang memiliki kepedulian pada pengembangan koperasi. Lalu yang ketiga ada pemerintah daerah. Yang keempat, penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak. Dan yang terakhir, yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART koperasi. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari koperasi? Koperasi memiliki jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup aktivitas koperasi itu sendiri. Artinya, berbagai jenis koperasi tersebut bertujuan untuk membantu setiap orang memiliki masalah berlainan. Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa yakni 1. Koperasi produksi, 2. Koperasi konsumsi, 3. Koperasi simpan pinjam, dan 4. Koperasi serbaguna. Tujuan utama pendirian koperasi untuk membangun kesejahteraan para anggota koperasi. Artinya, ketika ada anggota koperasi yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang produksi, maka koperasi produksi atau koperasi produsen memiliki tugas untuk
dan fungsi untuk membantu mengembangkan usaha produksinya. Selanjutnya, apa sih koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam didirikan untuk membantu para anggota yang membutuhkan dana finansial dengan penetapan tingkat suatu bunga pinjaman pada angka persentase yang paling rendah. Koperasi ini didirikan atas dasar keinginan membantu para anggota untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan sederhana. Dibandingkan jika kita meminjam ke perbankan atau lembaga non-keuangan lainnya, artinya koperasi simpan pinjam bisa menjadi alternatif solusi yang paling tepat dan cepat. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga memiliki berbagai bentuk kegiatan, yakni yang pertama adalah menghimpun dana dari anggota, yang kedua memberikan pinjaman kepada anggota, dan yang ketiga mendapatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam sekunder pada pasal 91 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut. Koperasi simpan pinjam sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan yang pertama, simpan pinjam antar koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya. Yang kedua, manajemen resiko. Yang ketiga, konsultasi manajemen usaha simpan pinjam. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam. Yang kelima, standarisasi sistem akuntansi dan keperusahaan untuk anggotanya. Yang keenam, pengadaan sarana usaha untuk anggotanya. Dan yang terakhir, pemberian bimbingan atau konsultasi. Untuk mewujudkan koperasi simpan pinjam yang benar baik serta lancar dalam pengembalian pinjamannya, maka semua itu sangat tergantung pada partisipasi anggotanya. Artinya di sini para anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni bekerja memajukan koperasi dan mengamankan masyarakat koperasi pada manfaat koperasi pada masyarakat. Setiap anggota koperasi simpan pinjam jangan hanya berpikir pada keuntungan pribadi teman-teman, seperti manfaat pinjaman yang diperoleh dengan cara mudah dan suku bunga rendah, namun juga bagaimana mengkampanyekan kepada berbagai lapisan masyarakat tentang manfaat koperasi bagi para anggotanya, sehingga jumlah anggota dan juga jumlah penerima pinjaman akan terus meningkat. Serta para anggota juga harus bekerja mengawasi jalannya koperasi termasuk mengontrol agar para anggota koperasi tersebut mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Selanjutnya adalah koperasi dan ekonomi kerakyatan. Koperasi telah lama dianggap sebagai sosok guru ekonomi nasional karena koperasi dianggap sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat, teman-teman. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung atau tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya tinggal tenggelam. Sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi dan memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Tokoh yang paling dikenal sebagai peletak konsep dasar koperasi di Indonesia yang pertama yakni yang terhormat Muhammad Hatta, yakni Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta atau Bung Hatta dikenal begitu tajam dalam mengkritik perekonomian model kapitalis. Tulisan Bung Hatta telah termuat di berbagai media pada masa itu, telah membuat pihak Belanda marah besar. Namun semangat nasionalisme Bung Hatta tetap menyala sehingga ia tetap terus menyampaikan pemikirannya tersebut. Dari sini bisa kita tangkap jika Bung Hatta adalah tokoh ekonomi yang begitu peduli kepada ekonomi rakyat. Bagi Bung Hatta, pemerintah mutlak harus berperan dalam siasat dan perencanaan ekonomi. Peranan pemerintah dalam hal ini diperlukan untuk mengarahkan perekonomian nasional menuju kemakmuran masyarakat luas secara kolektif, bukan memahami khasanah kekayaan teori ekonomi yang tidak bisa dipilih semuanya jika tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan pemakainya. Baiklah sobatku semua, this is the end of my presentation. Akhir kata, aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enjoy your day and have a good day.